Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umur dinabadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah istilah yang tepat untuk menilai sistem pembelajaran yang ruang lingkupnya mencakup semua komponen pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan balikan atau feedback bagi guru-guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Di sekolah kita sering mendengar bahwa guru sering memberikan ulangan harian, ujian akhir, ujian blok, tagihan tertulis, tes lisan, tes tindakan, dan sebagainya. Istilah-istilah ini pada dasarnya merupakan bagian dari sistem evaluasi itu sendiri. Proses dan hasil dari evaluasi sangat dipengaruhi oleh pengamatan dan latar belakang dalam pengalaman praktis evaluator itu sendiri. Yang B yaitu karakteristik dan model evaluasi dalam pembelajaran IPS. IPS adalah upaya untuk mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik berarti yang dapat menjaga keharmonisan hubungan di antara masyarakat sehingga terjalin persatuan dan keutuhan bangsa. Hal ini dapat dibangun apabila dalam diri setiap orang terbentuk perasaan yang menghargai terhadap segala perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, etnik, agama, kelompok, budaya, dan sebagainya. Bersikap terbuka dan senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang atau kelompok untuk dapat mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, pendidikan IPS memiliki tanggung jawab untuk dapat melatih siswa dalam membangun sikap yang demikian. Dan yang selanjutnya yaitu model evaluasi dalam pembelajaran IPS. Yang satu, evaluasi dengan penilaian tes. Tes dapat didefinisikan sebagai jumlah tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang yang akan diuji. Hasil tugas ini biasanya dilukiskan dalam bentuk angka-angka yang dalam istilah teknisnya dinamakan skores. Aspek kepribadian tersebut bisa berupa prestasi akademik, bakat, sikap, minat, penyesuaian sosial, dan lain-lain. Tujuan dari evaluasi melalui penilaian tes adalah untuk mengetahui apakah seorang siswa telah menguasai atau belum menguasai bahan pelajaran yang bersangkutan. Dan evaluasi tes ini dapat juga melihat perbedaan kemampuan, bakat, sikap, minat, atau aspek-aspek kepribadian yang lainnya. Dan yang kedua yaitu evaluasi dengan penilaian non-tes. Salah satu pembaharuan pengajaran ilmu pengetahuan sosial bersangkutan dengan lingkungan. Tujuan yang hendak dicapainya yang tidak terbatas dengan aspek kognitif tetapi mencakup aspek keterampilan intelektual, skill and social skill, dan juga mencakup aspek afektif. Sebagai konsekuensinya, tujuan program pembelajaran IPS harus mencakup ketiga aspek tujuan tersebut dan guru IPS harus mampu menyelesaikan ketiga penilaian. Yaitu yang pertama, penilaian keterampilan. Untuk mengetahui keterampilan seorang mengetahui sesuatu diperlukan tes perbuatan atau performance test. Dalam melaksanakan tes ini perlu diperhatikan dan dibedakan antara hasil perbuatan dan proses pelaksanaan perbuatan itu sendiri. Dan yang kedua, penilaian dengan pembuatan karangan atau laporan. Dari hasil karangan siswa dapat dilakukan atau dapat diketahui seberapa jauh menerangkan, karena untuk menciptakan karangan tersebut diperlukan pengetahuan dan pemahaman dari materi karangan. Dalam mengevaluasi karangan terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai patokan seperti materi dan sistematika karangan dan penunjang dan cara pengambilan keputusan. Yang ketiga, penilaian dari segi afektif. Aspek ini bersangkutan dengan perasaan dan sikap seseorang terhadap suatu stimulus. Aspek tujuan afektif mempunyai kedudukan penting dalam pengajaran IPS karena seringkali cara dan alasan seorang melakukan sesuatu perbuatan lebih diperhatikan daripada jenis-jenis perbuatan itu sendiri. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai sikap. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku.
Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut dengan attitude. Attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang, suatu kecenderungan untuk bereaksi terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Ellis mengatakan bahwa sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang situasi, namun aspek yang paling esensial dalam sikap adalah adanya perasaan atau emosi, kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu hakikat evaluasi pembelajaran IPS. Ilmu pendidikan sosial adalah mata pelajaran yang mengembangkan kemampuan siswa untuk mengembangkan diri sebagai manusia individu dan berkelompok, hidup dan berinteraksi dengan banyak orang dengan karakter bermacam-macam secara fisik maupun sosial. Siswa dituntut untuk berpikir kritis dan logis serta sistematis untuk menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dalam IPS, siswa mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, melatih kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan kehidupan sosial, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, global. Penilaian hasil belajar adalah proses memberikan atau menentukan nilai terhadap hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilai adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada hakikatnya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh sebab itu, dalam penilaian hasil belajar, peranan tujuan instruksional yang berisi rumusan kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan dikuasai siswa menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan penilaian. Penilaian proses belajar adalah upaya memberikan nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Dan yang terakhir, bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan. Yang satu, evaluasi adalah serangkaian kegiatan menilai sistem pembelajaran untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, karakteristik evaluasi dalam pembelajaran IPS. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang satu, evaluasi adalah serangkaian kegiatan menilai sistem pembelajaran untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang dicapai dalam pembelajaran. Karakteristik evaluasi dalam pembelajaran IPS. Yang A, belajar tuntas, B, autentik, C, berkesinambungan, D, menggunakan bentuk penilaian bervariasi, yang E, berdasarkan pada acuan kriteria. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran ada 3 cara, yaitu evaluasi dengan penilaian tes, evaluasi dengan penilaian non-tes, dan evaluasi dengan penilaian autentik. Yang keempat, hakikat evaluasi dalam pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan dan menguji seberapa efektif strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam evaluasi yang dinilai adalah hasil dari pembelajaran. Dalam hal ini yang dinilai adalah perubahan tingkah laku siswa pada arah positif. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.